Halo, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Nina Al-Muhtar. Lama sekali ya saya tidak upload video tutorial karena memang banyak sekali kesibukan yang lain. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita menganggarkan silpa tahun sebelumnya ke tahun berikutnya di Omspan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu ya. Dukung channel saya agar bisa berkembang. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu langsung saja, bagaimana sih caranya kita menganggarkan silpa 2021 ke 2022 ya, contohnya yang sedang sekarang kita kerjakan. Nah, ini harus kita lakukan sebelum ada penyaluran dana desa tahap 2 ya. Kalau jadi ini adalah waktu-waktu biasanya desa, ini adalah waktu-waktu yang harus dikerjakan desa sekarang ya. Jadi bagaimana caranya menganggarkannya? Sebelumnya kita harus masuk ke Omspan-nya dulu. Nah, untuk masuk ke Omspan gimana? Harusnya Bapak Ibu sudah terbiasa ya untuk masuk ke Omspan ya. Kita tinggal klik aja tulis Omspan di Google, kemudian kita klik. Nah, ini akan muncul hasil Google-nya. Kita klik yang paling atas. Loading ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Kalau kita ini baru, kalau kita buka Google baru, biasanya Bapak Ibu akan disuruh untuk menginput ID dan password. Nah, ID dan passwordnya silahkan dimasukkan seperti biasanya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menginput silpa 2021 ke 2022, pastikan dulu di pojok kanan atas ini adalah tulisannya 2021 ya. Nah, kalau kita kliknya di sini nanti akan muncul tahun-tahunnya seperti ini ya. Nah, kita ini fokus dulu di 2021. Kalau sudah pasti di ininya di pojok kanan atasnya tahun 2021, kita bisa mengklik pilihan di tombol kiri yang atas garis 3 ini ya. Kemudian kita masuk ke menu input. Kemudian kita gesernya harus lurus seperti ini ya, jangan sampai kita gesernya ke bawah. Nah, ini akan berubah menjadi menu yang lain. Jadi kita di menu input ini kita geser ke kanan lurus, kemudian kita masuk ke input penyerapan dana desa dulu. Nah, kalau sudah di sini kita bisa pilih kecamatannya dulu. Ini saya contohkan salah satu desa di wilayah saya ya. Kemudian kalau sudah dipilih kecamatan dan desanya, kita klik kirim. Loading sebentar. Nah, untuk mengetahui jumlah silpanya berapa dari hasil inputan kita di Omspan, kita bisa mengeklik tambah. Nah, di sini akan muncul silpanya berapa dari sisa dari semua kegiatan yang sudah kita input di Omspan. Di sini akan muncul sisa sejumlah, ini akan ada keterangan di sini ya, sisa di RKD, rekening kas desa sejumlah, di sini contohnya adalah Rp30.551.309. Oh ya, ini berlaku bagi Bapak Ibu yang Siskudesnya memang belum interkoneksi langsung dengan Omspan ya. Jadi kita harus mengeceknya manual seperti ini. Kita samakan antara sisa di RKD ini, yaitu ini contohnya sejumlah 30.551.309 dengan realisasi yang ada di Siskudes. Kita buka dulu Siskudesnya ya. Kebetulan Siskudes di kami sudah online, jadi tinggal langsung klik saja seperti ini. Kita masukkan ID dan password salah satu desa ya yang tadi kita jadikan contoh. Kemudian kita klik OK.
kita masuk ke menu laporan, kemudian pembukuan. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih menu yang laporan realisasi APBDes per sumber dana 1A. 1A saja ya, karena kita tidak akan melihat rinciannya, kita hanya melihat realisasinya saja. Kemudian sebelum itu, Bapak Ibu juga harus tunggu dulu ya, ini pilih kecamatannya dulu, nanti saya terangkan. Kemudian ini pilih desanya, kemudian pilih sumber dananya, kita dana desa ya, karena Omspan itu fokus di dana desa. Kita klik, jangan lupa anggaran perubahan, kemudian kita cetak. Loading ya, sebentar ya. Nah, di sini kita lihat kolom yang paling bawah ya, yang realisasi, kolom realisasi paling bawah. Nah, di sini angkanya kebetulan sudah sama nih, 30.551 309. Jadi berarti inputan kita antara Siskudes dengan Omspannya itu sudah sinkron ya. Silpanya sama di 30.551 309. Jadi Bapak Ibu, kalau mau memastikan inputan di Omspan, pastikan dulu LRA-nya sudah balance ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui LRA balance di Siskudes akan kita bahas di tutorial yang lain ya, atau selanjutnya setelah ini juga boleh. Nah, ini karena ini sudah sama 30.551 309, di Omspan juga sama 30.551 309. Berarti kita dan tadi juga di Siskudes-nya LRA-nya sudah balance, berarti sudah benar ya. Kalau silpa sudah benar seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menganggarkan di 2022. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah di sini di pojok kanan atas kita ganti tahun anggarannya menjadi tahun anggaran 2022. Oke, kalau di sini sudah berubah menjadi 2022, kita pilih lagi di sini menu yang kiri atas, kita pilih yang input, kemudian input pagu per desa. Kita pilih input pagu per desa, kita klik. Loading, tunggu ya. Kemudian di search ini kita tuliskan desanya mana. Ini nulisnya agak cepat ya, biar bisa langsung ketemu desanya. Soalnya kalau nggak cepat biasanya nanti akan terputus, kemudian nggak bisa ketemu desanya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di kolom sisa RKD ini ada pilihan untuk ubah. Kita klik ubah. Nah, di sini kalau kita klik ubah akan muncul tampilan seperti ini. Akan di bawah ini akan ada informasi sisa RKD 2021 adalah 30.551 309. Kemudian sisa RKD yang dianggarkan, jadi ini dianggarkan di tahun 2022, kita samakan karena memang silpa ini sudah kita tetapkan juga di APBDes, penganggaran di APBDes ya. Silpa ini sudah kita anggarkan di APBDes, jadi di Omspannya pun harus sama. Kita anggarkan lagi 30.551 309. Nah, kalau sudah kita ketik seperti ini, kemudian kita pilih kirim. Loading sebentar. Nah, untuk mengeceknya bisa kita pilih lagi, kita ketik lagi desanya agak cepat. Kalau nggak cepat begini, R-nya jadi ke depan, kedung R. Nah, R-nya harusnya di sini nih. Sip. Nah, untuk mengeceknya seperti ini. Apakah silpanya sudah masuk di 2022? Nah, sisa ini dia bagus silpanya 30.551 309. Kalau kita mau klik ubah, nah ini di sini sudah ada 30.551 309. Oke ya. Jadi penganggaran silpa sudah selesai.
Nah, langkah berikutnya apa? Kalau kita sudah menganggarkan silpa, langkah berikutnya adalah kita harus mengunci data-data di 2021. Kita harus mengunci data-data di 2021. Caranya gimana? Kita kembali ke 2021. Kemudian kita pilih menu input lagi. Input pagu per desa kita klik. Input pagu per desa, oke. Kemudian kita search untuk desanya, kita ketik ya, agak cepet ya. Nah, ini di sini ada keterangan belum dikunci, ya, belum dikunci. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menguncinya. Kita geser pol ke kanan. Di menu paling kanan ini ada menu kunci data. Kita pilih, kita klik kunci data ini. Kemudian, nah, pastikan di sini akan berbunyi seperti ini. Anda akan mengunci data desa berikut. Penyaluran tahun 2022 akan dipotong sebesar 0. Sebesar 0 karena memang silpanya sudah kita anggarkan di 2022. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi belum dianggarkan di 2022, maka akan keterangannya akan dipotong sebesar silpanya Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian ini sisa RKD 0 ya, sudah dipastikan 0 semua begini, baru kita kirim. Ya. Nah, ini kita coba cek lagi. Kita cek lagi ya. Kita search nama desanya. Aduh. Ngetiknya kurang ini. Gedungrejo. Nah, kalau sudah kita kunci, di sini akan muncul keterangan sudah dikunci. Oke, ini satu data sudah kita kunci. Kemudian tugas berikutnya apa? Kita mengunci data yang lainnya, yaitu untuk kita masuk menu input. Tadi kita sudah mengunci untuk pagu per desa. Kemudian tugas berikutnya adalah kita mengunci untuk BLT desa. Kita klik menu ini, BLT desa. Nah, seperti biasa kita search untuk desanya, kita ketik ya, agak cepat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, penyaluran BLT. Nah, Bapak Ibu, kalau inputan BLT-nya sudah valid, ada tanda hijau seperti ini, valid 1212. Biasanya ada juga yang inputnya salah, maka di sini nanti keterangannya akan merah, warna merah. Kalau warna merah berarti harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Kalau sudah valid seperti ini, hijau seperti ini, kita lihat menu yang paling kanan. Ada tulisan kunci data. Ini masih keterangannya belum dikunci ya. Ini akan kita kunci data. Akan muncul seperti ini. Anda akan mengunci data desa berikut. Penyaluran DD tahap 2 tahun 2022 akan dipotong sebesar 0%. Jadi kita memastikan kita mengamankan desa bahwa untuk dana desanya tidak akan terpotong di 2022 karena kesalahan dari input Omspan ya. Ini sangat urgent sekali, ini sangat penting sekali. Kemudian kita klik kirim. Kalau online pasti seperti ini ya, kita harus menunggu karena memang ada loading ya. Kalau kita memang belum yakin, kita bisa mengeceknya kembali. Kita search di sini desanya, kemudian kita akan kembali ke menu yang tadi dan kita akan melihat apakah sudah terkunci. Yuk, di sini sudah berubah ya, ini menjadi hijau, sudah dikunci. Baik Bapak Ibu, itulah tutorial dari saya tentang penganggaran silpa
tahun sebelumnya ke tahun berikutnya di Omspan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, atau kalau ada yang belum paham silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya respon. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.